Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pertanian Republik Indonesia, Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Kelapa sawit merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bagi bangsa Indonesia yang patut kita syukuri. Kondisi tanah dan iklim Indonesia memungkinkan sawit tumbuh subur, sehingga mampu memberi sumbangan positif terhadap perekonomian. Saat ini industri kelapa sawit menjadi salah satu tumpuan sumber pendapatan negara. Pada tahun 2022, divisa ekspor dari industri kelapa sawit mencapai 39,28 miliar US dollar. Dan rektor ini rektor tertinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya mempunyai keyakinan industri sawit ke depan akan tetap menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional. Sepertiga kebutuhan minyak nabati dunia dipenuhi dari kelapa sawit, dan diperkirakan permintaan produk sawit untuk pangan atau oleo food akan mencapai 106,16 miliar US dollar pada tahun 2035. Sedangkan untuk industri oleokimia mencapai 190 miliar US dollar. Potensi ini harus kita manfaatkan dengan baik. Industri kelapa sawit juga mampu menyediakan lapangan kerja yang berlimpah bagi kurang lebih 16,2 juta tenaga kerja, baik langsung maupun tidak langsung. Perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan keharusan. Oleh karenanya, pemerintah terus meningkatkan tata kelola kelapa sawit, antara lain melalui Rencana Aksi Nasional Perkebunan Sawit Berkelanjutan tahun 2019 tahun 2024. Sasaran yang ingin dicapai antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan, serta penguatan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. Upaya-upaya ini dapat lebih cepat terwujud apabila seluruh pemangku kepentingan melakukan peranan terbaiknya, dan tidak terkecuali tentu peran GAPKI sebagai pelaku usaha. Hadirin yang berbahagia, di balik potensi besarnya industri sawit tidak luput dari tantangan dan kendala yang harus dipecahkan agar berkelanjutan kinerja industri kelapa sawit tetap terjaga. Untuk itu, pesan saya bagi anggota GAPKI maupun perusahaan besar dan industri kelapa sawit, pertama, supaya memperkuat jalur kemitraan antara petani dengan perusahaan besar, termasuk pada program permajaan sawit rakyat. Kemitraan merupakan kata kunci dalam industri sawit, sekaligus elemen penting yang berkaitan
dengan aspek persaingan usaha dan berkelanjutan industri ke depan. Prinsip kemitraan yang didasari asas manfaat, berkelanjutan dan saling menguntungkan harus terus dipromosikan. Kita tidak ingin produktivitas perkebunan saja yang meningkat, tapi juga pendapatan dan kesejahteraan petani sawit rakyat. Yang kedua, melakukan pendampingan dan bimbingan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO lahan sawit rakyat. Langkah ini perlu ditempuh untuk ciptakan sistem usaha perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan juga ramah lingkungan. Amanat Perpres ISPO harus dipenuhi oleh petani sawit rakyat pada tahun 2025. Namun faktanya memang sertifikasi ISPO untuk lahan kelapa sawit rakyat sejak tahun 2020 masih jauh dari realisasi. Kita juga ingin membangun kepercayaan dunia atas kualitas tata kelapa sawit Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan dan mengoptimalkan program CSR untuk masyarakat sekitar kebun, termasuk untuk lingkungan lestari, kesehatan, pendidikan, dan pembinaan masyarakat. Yang keempatnya, meningkatkan kepeloporan anggota GAPKI dalam mengembangkan wilayah-wilayah terpencil dengan tetap menjaga kelestarian alam setempat. Banyak daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi telah berkembang karena ekonomi kelapa sawit. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat sekitar perkebunan agar ditingkatkan. GAPKI dapat bekerja sama membina dan membimbing pondok pesantren untuk melahirkan santripreneur di bidang perkebunan dan industri kelapa sawit. Saya pernah lihat di Riau, saya pernah ikut panennya di Riau. Terdapat kurang lebih 34.000 pondok pesantren di Indonesia dengan jumlah santri tidak kurang dari 4,76 juta orang dan sekitar 44,2% pesantren punya beragam potensi ekonomi, mulai dari pengembangan koperasi UMKM dan ekonomi syariah, agribisnis, peternakan, perkebunan maupun vokasional. Saya juga berharap pola kemitraan antara petani kelapa sawit rakyat dan perusahaan akan dapat berkontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin di pedesaan. Data menunjukkan per September 2022 jumlah penduduk miskin sebanyak 26,36 juta jiwa atau sekitar 9,57% penduduk, dan jumlah penduduk miskin di pedesaan lebih banyak dibanding di wilayah perkotaan. Terakhir, saya minta jajaran kementerian dan lembaga terkait untuk segera melakukan harmonisasi regulasi, utamanya untuk penyelesaian status perkebunan di kawasan hutan, serta percepatan program peremajaan sawit rakyat yang realisasinya masih belum memenuhi atau sesuai dengan target, supaya ada percepatan. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan apresiasi kepada seluruh jajaran pengurus GAPKI yang telah mendarma baktikan segenap sumber daya bagi perkembangan kelapa sawit Indonesia. Harapan saya, pengurus baru nanti yang terpilih akan terus giat berkarya dan membawa lebih banyak kemajuan
tidak saja bagi GAPKI, tapi juga kemajuan perkelapa sawitan di Indonesia secara keseluruhan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional ke-11 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya, pertolongannya, dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.